Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kemenangan. Seluruh stadion menjadi sunyi karena pil obat berwarna merah tua yang tergeletak dengan tenang di tangan pemuda berjubah hitam itu. Beberapa saat kemudian, keheningan akhirnya dipecah oleh suara geram. Orang bisa melihat Han Xian dengan cepat berjalan ke tempat Xiao Yan berada. Matanya yang memerah seperti penjudi yang sempat kalah hingga bangkrut, mustahil, pasti ada penipuan. Orang ini pasti menggunakan kesempatan dari kabut putih yang muncul tadi untuk menipu. Ketika mereka mendengar Han Xian mengaum marah setelah kehilangan dirinya, tidak hanya sebagian besar orang di stadion mengerutkan kening, tetapi ketidaksenangan juga dengan cepat melintas di wajah Penatua Hao. Xiao Yan telah halus di bawah matanya. Jika seseorang mengatakan bahwa Xiao Yan telah menipu, bukankah itu berarti orang itu mengejeknya, mengatakan bahwa matanya yang lama kacau? Mahasiswa Han Xian, harap perhatikan kata-kata Anda. Anda tidak berhak memutuskan apakah itu adil. Penatua Hao dengan dingin melirik Han Xian saat dia berteriak. Mendengar Penatua Hao membentaknya, Han Xian akhirnya pulih dari keadaan di mana dia kehilangan dirinya sendiri. Dia buru-buru membungkuk dan meminta maaf saat melihat ketidaksenangan di wajah mantan. Dia dengan jelas memahami kekuatan macam apa yang para sesepuh ini miliki di dalam akademi dalam. Ekspresi Penatua Hao menjadi sedikit lebih baik ketika dia melihat Han Xian meminta maaf. Tatapannya beralih ke Xiao Yan. Mata yang tegas itu berisi pujian yang tidak sedikit pun disembunyikan. Dengan bakat dan kekuatan mental seperti itu, siapapun yang bisa menjadikannya sebagai murid benar-benar beruntung. Penatua Hao, mohon verifikasi. Jika tidak, beberapa orang mungkin tidak menerimanya. Xiao Yan tersenyum pada Penatua Hao saat dia melambaikan tangannya. Mendengar ini, Penatua Hao ragu-ragu sejenak sebelum dia segera tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan jarinya dan dengan hati-hati mengambil pil obat tingkat 5 dan meletakkannya di tangannya. Mata itu mengandung beberapa kesedihan yang panas. Pil obat tingkat 5 semacam ini memiliki efek yang sangat mencolok pada elit doang seperti dirinya. Jika mereka mengkonsumsi satu dalam pertarungan dengan orang lain, peningkatan kekuatan yang tiba-tiba akan mendapatkan efek unik untuk menangkap orang lain secara mengejutkan. Selama pemeriksaan Penatua Hao, tiba-tiba ada beberapa sosok manusia berkedip di bagian bawah stadion. Segera, beberapa tokoh tua juga bergegas ke arena. Mereka tersenyum pada Xiao Yan sebelum mengelilingi Elder Hao. Mata mereka mengandung kejutan saat mereka mempelajari pil obat berwarna merah pucat. Kalian orang tua, Penatua Hao segera memutar matanya ketika dia melihat beberapa orang ini di sekitarnya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan mengangkat pil obat di depannya dan berkata, "Coba lihat. Ini memang harus menjadi pil kekuatan naga yang baru saja keluar dari kuali. Pil obat ini masih mengandung sedikit panas. Ah, itu tidak mungkin palsu. Saya telah melihat Huo tua dari Departemen Alchemist menyempurnakan pil kekuatan naga ini sebelumnya. Memang warna dan aroma ini." Seorang lelaki tua yang mengenakan lencana elder di dadanya membelai janggutnya dan mengangguk sedikit saat dia memuji sambil tersenyum. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini benar-benar dapat memperbaiki pil kekuatan naga ini setelah hanya memasuki akademi dalam tidak lebih dari 3 bulan. Pil obat ini adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan oleh sedikit orang bahkan di dalam Departemen Alkemis. Beberapa sesepuh lainnya juga memuji. Di samping, ekspresi Han Xian yang telah mendengar percakapan para tetua ini tanpa sadar menjadi jauh lebih buruk. Setelah beberapa tetua berkumpul dan bergumam sebentar, mereka membalikkan tubuh mereka dan meninggalkan arena. Namun,
Saat mereka lewat di depan Xiaoyan, mereka semua menghentikan langkah kaki mereka dan menepuk pundaknya. Wajah mereka dipenuhi dengan senyuman hangat dan berkata, "Anak kecil, jika kita perlu memperbaiki pil obat di masa depan, kita mungkin perlu datang dan mencari bantuanmu." Sesepuh yang kuat ini mungkin tidak terlalu memperhatikan beberapa alkemis tingkat 4. Namun, alkemis tingkat 5 berbeda. Pil obat tingkat ini akan menggerakkan sebagian besar hati sesepuh ini. Oleh karena itu, sekarang mereka telah melihat bahwa Xiaoyan mampu memperbaiki pil obat tingkat 5, sikap mereka secara alami jauh lebih ramah. Selama sesepuh mampu menyiapkan bahan obat mereka sendiri, Xiaoyan pasti akan melakukan yang terbaik. Xiaoyan secara alami tidak menolak sesepuh ini saat dia segera tersenyum dan menjawab. Setelah itu, dia menyanjung para sesepuh sampai mereka meninggalkan tempat ini dengan penuh senyum. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat Elder terakhir meninggalkan arena. Dia menoleh hanya untuk menemukan wajah tersenyum Elder Hao. Sudut mulutnya segera bergerak-gerak saat dia tersenyum dan berkata, "Jika Penatua Hao memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuanmu di masa depan, kamu bisa datang dan menemukan diriku yang kecil. Aku tidak akan menolakmu jika itu dalam kemampuanku. Kalau begitu, aku akan berterima kasih dulu." Ketika dia mendengar Xiaoyan berbicara dengan cara ini, senyum di wajah Penatua Hao menjadi lebih kaya. Dalam hatinya, dia mendesah bahwa dia benar menjadi hakim ini. "Batuk, Han Xian, Anda juga telah mendengar evaluasi para tetua itu sebelumnya. Apakah Anda memiliki keberatan sekarang?" Penatua Hao menoleh. Wajah Penatua Hao yang tersenyum segera berubah menjadi tanpa ekspresi saat dia berbicara kepada Han Xian dengan acuh tak acuh. Ekspresi Han Xian seperti hati babi saat ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya menggelengkan kepalanya, mengatupkan giginya dan berkata, "Tidak." Penatua Hao sedikit mengangguk dan menoleh ke stadion. Dengan suara yang dalam, dia berkata, "Pertandingan sudah berakhir. Saya mengumumkan bahwa Xiaoyan adalah pemenang dalam kompetisi penyulingan pil ini." Oh! Saat suara Elder Hao terdengar, anggota Panes Gate tanpa sadar bersorak keras. Terinfeksi oleh mereka, pengamat lain di stadion juga mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi dan menggunakan kekuatan mereka untuk bertepuk tangan, mengeluarkan suara tepuk tangan keras di atas kepala mereka yang dapat memindahkan gunung dan membalikkan lautan. Tatapan Xiaoyan bertemu dengan kelompok Sun Er di bagian bawah stadion. Ketika dia melihat mereka mengangkat ibu jari mereka, dia juga tanpa sadar tertawa pelan. "Karena kamu sudah mengaku kalah, kamu akan menyerahkan 5 area perdagangan yang kamu janjikan sebagai taruhannya ke Panes Gate dalam 3 hari. Selain itu, Anda harus menghapus penindasan tersembunyi dari Panes Gate." Penatua Hao menoleh ke arah wajah suram Han Xian dan berbicara dengan acuh tak acuh setelah mendengar suara tepuk tangan yang keras. "Iya." Meskipun darah menetes di dalam hatinya, Han Xian hanya bisa menghancurkan giginya dan menelannya karena taruhannya telah dilepaskan. Dia menjawab dengan suara lembut sebelum menjentikkan lengan bajunya dan berjalan keluar dari arena. Saat dia melewati Xiaoyan, dia dengan dingin berkata, "Masalah ini belum berakhir." Xiaoyan menoleh dan melihat Han Xian keluar dari arena. Dia memimpin geng pengobatan dengan marah meninggalkan stadion. Tatapannya juga perlahan menjadi dingin. Xiaoyan, Anda dapat yakin bahwa karena Anda berdua mengundang saya untuk menjadi hakim, saya akan menjamin bahwa dia akan sepenuhnya mematuhi perjanjian taruhan Anda." Elder Hao menepuk bahu Xiaoyan dan berbicara sambil tersenyum. "Terima kasih banyak, Elder." Penatua Hao tersenyum. Dia bermain dengan pil kekuatan naga berwarna merah tua di tangannya, sedikit ragu-ragu sebelum menyerahkannya kepada Xiaoyan. Dia berkata, "Ini juga hadiah kemenanganmu. Kamu harus menyimpannya."
Meskipun Penatua Hao hanya ragu sejenak, itu tidak lepas dari mata Xiao Yan. Xiao Yan segera tersenyum dan berkata, Penatua Hao, formula obat dari pil kekuatan naga ini jauh lebih mahal daripada pil kekuatan naga yang satu ini. Sebagai gantinya, pil ini adalah milikmu Penatua Hao. Hati Penatua Hao tergerak sesaat ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, dia merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia memasukkannya ke tangan Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum pahit, lupakan. Mata orang-orang tua itu juga menjadi sangat panas karena pil kekuatan naga ini. Jika saya menyimpan ini, saya kemungkinan akan diajak oleh mereka. Jika Anda tega, Anda dapat memberikan saya yang lama salah satu pil tersebut jika Anda memiliki pil berlebih dari hasil olahan Anda. Saya akan mengingatnya. Xiao Yan ragu saat mendengar ini. Dia hanya bisa mengambil kembali pil kekuatan naga dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tersenyum dan berkata, selama saya berhasil menemukan bahan obat yang cukup dan memurnikannya, saya akan memberikannya kepada Elder pada kesempatan pertama. Keke, tidak apa-apa asalkan kau berniat untuk bahan obat, ke. Akademi Dalam telah menyimpan jumlah yang tidak diketahui selama tahun-tahun ini. Gudang bahan obat itu juga secara kebetulan dikelola oleh saya. Jika Anda memiliki kebutuhan di masa depan, Anda dapat datang dan melihat-lihat. Penatua Hao tersenyum. Ada beberapa tikungan dalam kata-katanya. Setelah dia berbicara, dia menepuk bahu Xiao Yan. Artinya adalah sesuatu yang hanya mereka berdua mengerti. Xiao Yan awalnya terkejut saat mendengar kata-kata Penatua Hao sebelum kegembiraan segera keluar dari matanya. Dia menganggukkan kepalanya pada yang pertama tanpa meninggalkan jejak. Dengan kekuatan Akademi Dalam, sepertinya mereka telah menyimpan beberapa bahan obat yang langka dan unik. Hal-hal ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi Xiao Yan. Oh, itu benar, setelah menyerahkan pil obat ke Xiao Yan, Penatua Hao tampaknya telah mengingat sesuatu. Dia mengerutkan kening dan berkata, karena Panes Gate yang kamu kelola sudah resmi menjual pil obat, menurut aturan, kamu harus membayar 20% dari total energi api yang kamu peroleh dengan menjual pil obat tersebut secara massal di dalam Akademi Dalam. Dengan kata lain, jika Anda telah memperoleh energi api 1000 hari bulan itu, Anda perlu membayar senilai 200 hari. Wajah Xiao Yan langsung tercengang saat mendengar ini. Ini dianggap sebagai apa? Membayar pajak? Apalagi sebenarnya pajaknya semahal itu. Pajak 20%? Jangan menatapku seperti itu. Ini adalah aturan Akademi Dalam. Melihat tatapan Xiao Yan, Penatua Hao tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, berkata, kamu tahu bahwa menjual pil adalah sesuatu yang sangat menguntungkan. Jadi, Akademi Dalam harus memiliki beberapa batasan. Jika kita tidak memiliki aturan seperti itu, semua energi api akan berada di tangan faksi yang menjual pil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, geng pengobatan juga memiliki tarif pajak seperti itu. Xiao Yan tertawa getir sebelum berkata dengan lembut, bukankah pajak ini terlalu kejam? Sesepuh kalian harus tahu bahwa harga bahan obat saat ini juga mahal. Selain itu, ini tidak seolah-olah orang akan berhasil setiap kali memurnikan pil obat. Saya juga tahu ini tetapi aturannya seperti ini, Penatua Hao membuka tangannya. Ketika dia melihat alis erat Xiao Yan, dia ragu sejenak sebelum berkata, kenapa kita tidak melakukan ini? Di masa depan, Panes Gate, Anda hanya perlu membayar 10%. Namun, jangan publikasikan masalah ini. Jika tidak, Han Xian itu pasti tidak akan senang jika geng pengobatan tahu tentang ini. Elder dapat menyesuaikan tarif pajak secara acak. Xiao Yan berbicara dengan terkejut ketika dia mendengar Penatua Hao mengurangi pajak hanya dengan kata-katanya.
Keke. Secara kebetulan, saya bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan bahan obat dan pil obat di Akademi Dalam. Penatua Hao tersenyum. Namun, dalam hatinya dia berkata, selain itu, tetua pertama telah mengatakan untuk menjagamu secara khusus. Saya tidak akan melanggar aturan dengan melakukan ini. Kalau begitu, terima kasih banyak, tetua. Di masa depan, saya pasti akan menyerahkan pil kekuatan naga yang telah saya sempurnakan kepada penatua terlebih dahulu. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Penurunan 50% bukanlah jumlah yang kecil. Xiao Yan segera mengucapkan terima kasih. Elder Hao tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, baiklah, saya khawatir Anda telah mencapai batas Anda hari ini karena penyempurnaan pil. Anda harus kembali dan istirahat dulu. Besok, kirim beberapa orang untuk mengambil alih area perdagangan dari geng pengobatan. Itu benar-benar tempat yang bagus. Setelah dia mengatakan ini, Penatua Hao memimpin untuk berbalik dan berjalan keluar dari stadion. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia juga turun dari arena dan melambaikan tangannya ke arah kelompok Sun Er. Setelah itu, kelompok besar itu dengan senang hati keluar dari stadion di bawah fokus dari banyak tatapan berapi-api. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.